Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jubaidah. Saya mahasiswa PPG Daljab 2023 angkatan ketiga tahun 2023. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Panai Hilir. Saya akan melaksanakan aksi PPL yang pertama. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita mulai, ketua kelasnya mohon dulu disiapkan agar memulai pembelajaran kita hari ini. Seluruhnya siap, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat siang untuk kita semuanya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum seperti biasanya, sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo, silakan berdiri lagi semuanya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, lanjut. Ibu akan mulai absensi hari ini. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke. Alhamdulillah ya. Tuhan berikan kita kesehatan sehingga kita dapat hadir mengikuti aktivitas seperti biasa. Oke. Nah, coba lihat dulu apakah sebelah bagian bawah kursinya masih ada sampah. Walaupun misalkan ada, silakan dulu dikutip, dibuang ke tempat sampah supaya nyaman untuk dilihat ya. Karena kalau nggak nyaman, maka pikiran kita nggak akan tenang dalam mengikuti pelajaran. Oke? Sudah? Oke. Setelah itu, Ibu ingin tanya, gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Semangat, Bu. Karena masih semangat, berarti siap untuk Belajar. Siap untuk belajar. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya mengenai pembelajaran kita yang lewat. Nah, masih ingat mengenai apa kemarin? Pengelompokan makhluk hidup. Nah, karena materi kita kemarin sudah Ibu jelaskan mengenai pengelompokan makhluk hidup, maka Ibu ingin bertanya kepada satu orang siswa Ibu, angkat tangan.
Apalagi? Ada yang mau makan? Tadi katanya takson, tinggom ya, tinggom. Baru pilum. Setelah pilum, kelas. Setelah kelas, ordo. Habis ordo apa? Family. Habis family ada lagi. Apa? Genus. Oke, genus. Baru setelah itu satu lagi. Spesies. Berarti masih ingat ya, anak ibu tentang pelajaran yang lalu. Oke, berarti ibu anggap sudah tuntas nilainya. Oke, kita lanjut. Berarti materi kita hari ini yaitu mengenai, oke nanti aja ibu tampilkan. Materi kita hari ini yaitu mengenai virus. Nah, sebelum ibu bahas mengenai virus, kira-kira ibu ingin tanya lagi, apakah virus tergolong ke dalam makhluk hidup? Yuk, siapa yang menjawab? Bisa? Makhluk hidup atau enggak? Oke, ada pendapat yang lain? Apa? Benda mati? Iya. Oke, temannya mengatakan bahwa makhluk hidup benda mati. Oke, nanti kita bahas apakah virus itu tergolong ke dalam makhluk hidup atau tidak. Masih ragu ya? Oke, masih ragu. Nanti kita jawab. Nah, yang kedua ibu ingin tanya, apakah kalian sudah pernah terinfeksi virus? Sudah. Kira-kira virus apa saja yang kamu ingat? Coba sebutkan. Lagi? Hah? Lu batuk demam, nama virusnya loh yang ditanyakan, yang kamu ingat. Lu apa? Corona. Lagi? Hah? HIV. Oke, HIV. Ada lagi? Polio. Oke, virus polio ya yang terdapat pada anak-anak yang menyerang anak-anak. Apa lagi? Iya, rabies. Oke. Berarti kamu hanya mengetahui yang itu saja ya, atau baru dengar. Mungkin udah lama yang itu, tapi hanya sekedar nama virusnya. Virusnya apa? Ada yang tahu? Belum? Oke. Kita bahas masuk kita kepada. Nah, oke, silakan perhatikan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri virus. Itu yang pertama. Jadi setelah kita belajar tujuannya hari ini yaitu nanti setelah ini kita akan dapat mengetahui bagaimana sih ciri-ciri virus itu. Oke, yang kedua, peserta didik Mampu mengenali ciri-ciri virus yang dapat menginfeksi manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, setelah itu mati gambar. Nah, bisa dilihat? Nah, kira-kira tunggu dulu, biarkan dulu videonya berjalan. Silahkan dia mati. Kira-kira orang tersebut lagi ngapain? Ya, sudah kelihatan ngapain dia. Dari yang video ibu tayangkan, kira-kira apa yang bisa kamu pahami? Coba sebutkan dulu. Tadi ada orang yang pakai selimut, langsung apa yang masukkan apa itu tadi? Kayak suhu ya? Nah, termometer. Nah, kira-kira apa yang kamu lihat? Apa yang ditampilkan? Apa yang dapat kamu tangkap dari video tersebut? Coba sebutkan dulu satu orang. Ayo jawab. Iya, silakan Rahman. Iya, silakan dijawab. Makanan dan minuman yang dapat memperparah keadaan batuk dan pilek. Oke, makanan dan minuman apa aja? Berarti yang kita bahas ini mengenai pilek penyakitnya. Nah, yang disebabkan oleh virus. Oke, berarti yang materi kita hari ini kan virus. Berarti ada virus yang menyebabkan orang tersebut batuk, demam, kedinginan tadi ya kan? Nah, itu adalah salah satu bagian virus yang menyerang apa? Menyerang manusia. Ciri-ciri dari virus yang pertama memiliki salah satu
satu materi genetik, yaitu DNA. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan DNA atau RNA maksudnya apa? Apa maksudnya? Hanya memiliki salah satu, berarti virus ini hanya memiliki salah satu. Kalau dia misalkan punya RNA, maka tidak punya DNA. Iya, kalau dia punya DNA, maka tidak punya DNA. DNA. Kalimatnya hanya salah satu. Oke. Baru ciri yang kedua, tidak memiliki sel. Nah, atau disebut dengan aseluler. Berarti makanya virus itu tidak disebut sebagai sel, ya, karena bukan termasuk sel. Baru yang ketiga, ukurannya lebih kecil daripada bakteri. Bakteri bisa kamu lihat? Enggak. Nah, bahkan lebih kecil daripada bakteri. Itu ciri-ciri virus yang ketiga. Baru yang selanjutnya, hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Oke, ini dia ya. Hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop elektron. Ciri yang kelima yaitu dapat dikristalkan. Oke, berarti kalau dikristalkan, ini yang membuat bahwa virus itu tergolong benda mati. Kalau benda hidup tadi ada ibu tanya di awal. Yang pertama ibu tanya bahwa virus tergolong makhluk hidup atau enggak? Saya bilang hidup, bilangnya mati. Nah, jadi ada dua versi. Sudah bisa? Masih bingung? Oke, nah, struktur virus, nah ini bentuknya ya. Memiliki DNA. Di dalam DNA ini, di dalam vaksin ada DNA. Baru bagian leher, selubung, ekor, baru selalu ekor. Nah, papan dasar. Nah, ini apa? Jarum penusuk. Nah, ini nanti gunanya untuk menusukkan kepada sel inang. Inang virus siapa? Ada yang tahu? Nah, inang virus yang ini, virus yang merugikan manusia. Ada yang tahu virus apa? Iya, cacar air. Oke, yang ini virus yang menginfeksi tumbuhan apa? Iya, tumbuhan jeruk. Berarti yang ketiga, satu lagi. Nah, ini dia yang menarik. Yang berapa? Ayam lagi apa? Lagi mati atau lagi sakit atau pingsan? Hah? Lagi sakit. Nah, ini disebabkan oleh virus yang menyerang pada ayam. Jadi sudah dapat ibu gambarkan. Tadi yang manusia sudah ada contohnya cacar air. Baru yang kedua ayam. Oke, udah itu ya. Nah, sekarang karena sudah ibu tampilkan mengenai gambar dari virus yang menyerang pada manusia dengan hewan, tapi tidak ibu sampaikan apa saja cirinya. Nah, ibu akan tugaskan kalian nanti untuk membuat kelompoknya. Apakah ini aja atau kita tukar? Oke, itu saja. Berarti sudah nyaman dengan kelompoknya yang kemarin ya. Oke. Nah, setelah itu ibu akan bagikan lembar kerja. Nah, ini baru kelompok yang kedua. Mana kelompoknya? Oke, kelompok 2 mengenai jeruk. Flu. Kelompok 3. Nah, ini. Oke. Sekarang kelompok 4 mana? Kelompok 4 mengenai cacar air. Mana kelompok 4? Nah, baru yang terakhir kelompok 5. Mana kelompok 5? Oke, kelompok 5 mengenai virus COVID. Tadi ibu tanyakan di awal virus apa aja yang kamu ketahui? COVID, Bu. Nah, COVID juga sama. Ya. Nah. Oke, silahkan dikerjakan. Baru yang kedua
mencari penyebabnya. Ya. Ya, ada waktunya ya dalam membahasnya. Kira-kira yang mana yang bingung silahkan ditanyakan. Oh, virus pada jeruk yang CPPD. Ya, buatkan dulu CPPD itu apa misal. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil penelitian mengenai virus COVID-19 adalah COVID-19 coronavirus atau lazim disebut COVID-19 merupakan virus yang menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernafasan atas. Penyebabnya adalah disebabkan oleh infeksi virus corona. Gejalanya seperti sesak napas, sakit kepala, sakit tenggorokan, batuk dan pilek. Upaya mengobatinya adalah minum obat peredam nyeri tanpa resep, gunakan pelembab ruangan, berbanyak istirahat, berbanyak asupan cairan tubuh. Iya. Perkenalkan, saya Dita dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah, apa gejala yang muncul bagi seseorang yang menderita COVID-19? Gejala tersebut yaitu sesak napas, sakit kepala, sakit tenggorokan, batuk dan pilek. Bagi teman-teman, saya akan menutup hasil presentasi kami yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita berikan. Oke, itu tadi hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Virus varicella zoster atau cacar air merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus cacar air merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Penyebab dari penyakit tersebut, cacar air disebabkan oleh virus varicella yang bisa menular dengan sangat mudah dan cepat. Dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Putri Asmaulusna dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 4. Saya pernah mendengar bahwa virus cacar air hanya terjadi sekali seumur hidup. Mohon penjelasan dari kelompok sekalian. Oke, pertanyaannya bagus ya. Saya menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Biasanya memang seseorang hanya akan menderita cacar air 1 kali seumur hidup. Namun tidak menutup kemungkinan dapat terkena lebih dari 1 kali. Apalagi kita belum vaksin atau daya tahan tubuh kita lemah, bisa jadi kalau ada orang yang terkena kita tertular. Enggak menutup kemungkinan cuma 1 kali aja, tapi tergantung. Kalau kita belum vaksin bisa terjadi kemungkinan terinfeksi dari orang lain karena kita belum memiliki vaksinasi cacar. Oke. Silakan tepuk tangan untuk kelompok. Oke, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penilaian yang sudah Ibu lihat dari mulai kelompok 1 sampai kelompok 5, ada beberapa kelompok yang hasil diskusinya yang begitu sangat baik menurut Ibu, yaitu kelompok 2. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada satu lagi ya, bukan cuma 1 kelompok. Nah, kelompok yang terbaik yaitu kelompok cacar
kalau kita belum vaksinasi. Oke, terima kasih atas penampilan semua baik. Bukan ibu mengatakan yang lain tidak baik, semua baik, tapi dari yang baik ada yang terbaik. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tangan ke samping, burung menerbang. Ya itu semua. Ikan berenang, rambutnya rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Berenang melikat di pagar bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat. Berbuat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam. Buat menara pipi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Buat telinga kelinci. Silakan kita pahami ya. Halo PBB, sejak pandemi COVID-19, pastinya kamu jadi tidak asing lagi dengan yang namanya virus. Tapi kamu ngerti gak sih apa itu virus? Ternyata unik dan menarik loh, walaupun sering menimbulkan masalah bagi manusia seperti kasus pandemi ini. Yuk kita simak, kita bahas dulu sejarahnya ya. Virus kan kecil sekali ukurannya, tidak punya tumbuhan bahkan bakteri. Tapi kadang juga seperti benda mati, karena nggak bernapas, nggak bergerak, nggak ada metabolisme. Virusnya nggak mau tuh hidup di benda mati, kayak pakaian, beberapa meja, atau dinding. Tapi bisa sih bertahan hidup selama beberapa saat, sampai bisa hingga bisa hidup yang cocok jadi tempat tinggalnya. Ini sebabnya kita harus rajin cuci tangan setelah menyentuh benda-benda tersebut, supaya virus nggak sempat masuk ke dalam tubuh. Virus nggak bisa. Dari video yang Ibu tayangkan tadi, apakah sudah dapat disimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo, siapa yang satu orang bisa menyimpulkan kesimpulan dari yang sudah kita lihat bersama tadi? Ayo, Asni bisa? Coba simpulkan dulu. Virus seperti Iya. yang sudah dikatakan, virus bisa dibilang benda mati, bisa juga dikatakan benda hidup. Iya. Bila ada hidungnya, virus akan dikatakan benda hidup. Jika dalam keadaan serta dalam meja ada suatu virus, maka virusnya bukan benda hidup, melainkan benda mati, menunggu inang yang sesungguhnya yang akan ditempatinya. Dan dikatakanlah virus itu disebut benda hidup atau makhluk hidup. Oke, tepuk tangan untuk. Jadi, semuanya hari ini menyajikan sebuah link soal untuk evaluasi ya. Apakah pemahaman hari ini sudah didapatkan? Silahkan buka linknya. Ibu akan bagikan, silahkan dijawab. Soalnya cuma 5 yang Ibu bagikan. Yuk, silahkan dijawab. Tuliskan namanya. Baru jawab pilihan. Cuma 5 soal ya yang Ibu berikan di sana. Jawab dengan tepat. Waktunya cuma 5 menit saja Ibu kasih. Oke. Linknya ada di grup. Sudah Ibu bagi barusan. Ya, ini. Ayo, ada yang kurang paham dalam pengisiannya? Coba. Siap? Oke, kalau sudah siap, berapa nilainya? 100. Oke. Oke, kalau sudah siap, ada lomba survei tentang perasaan kamu. Apakah senang, ataukah sedih,
coba untuk biar supaya senang nggak ya, sesuai dengan kenyataannya perasaanmu bagaimana. Jangan ada dusta di antara kita. Oke. Ini lanjutannya. Silahkan diisi centang ya. Tulis namanya. Ya, silahkan diisi. Oke, ini yang untuk kelompok kalian sudah siap. Yuk, mana lagi? Ini udah siap? Ayo, untuk. Satu orang aja. Cepat. Kita hari ini, Ibu rasa cukup sampai di sini. Dan Ibu ingin sampaikan materi kita besok yaitu mengenai reproduksi pada virus. Ini kan mengenai ciri dan struktur atau identifikasi masalah mengenai virus menyerang tumbuhan yang dapat menyerang hewan dan satu lagi manusia. Maka selanjutnya materi kita yaitu mengenai reproduksi virus. Boleh disiapkan? Silahkan ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran dengan cara tidak berdoa, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu ya. Berdoa selesai. Beri salam kepada guru. Selamat siang, Bu. Selamat siang untuk kita semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.